Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita meminta taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita akan pelajari, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatu Al-Mansurah. Sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita beragama, bagaimana kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendatangkan hadis yang kelima. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris untuk kita sebuah garis dengan tangannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza sabilullahi mustaqiman. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garisan dari sebelah kanannya dan dari sebelah kirinya. Tsumma qala hadhihi subul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah merupakan jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada jalan yang ke kanan dan yang ke kiri tersebut kecuali di atasnya ada syaitan. Yad'u ilaihi yang senantiasa menyeru kepada jalan tersebut. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan ini adalah merupakan jalanku yang lurus. Fattabi'uh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita senantiasa mengikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ke kanan dan yang ke kiri. Fatafarraqu bikum an sabili sehingga kalian akan berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi. Itulah wasiat yang telah kami wasiatkan kepada kalian dengannya la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadis ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang hakikat sebuah perjalanan. Perjalanan kita di dunia yang di mana perjalanan kita penuh dengan fitnah. Perjalanan kita ini penuh dengan yang namanya ujian dan godaan. Betapa banyak setelah kita mendengar bahwasanya Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mereka berjalan di dalam jalanku dan para sahabatku. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu adalah merupakan al-jamaah. Orang-orang yang mereka senantiasa mengikuti Rasulullah dan para sahabat di dalam perjalanan mereka. Saking banyaknya ikhwan. Sehingga apa? Sehingga kita itu kadang bingung jalan mana yang mau kita ikuti.
Saking banyaknya, terkadang kita sendiri apa? Kita sendiri tidak tahu ini sebenarnya yang benar atau yang salah. Makanya nikmat hidayah itu nikmat yang azim. Nikmat hidayah itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami tinggalkan kalian, taraktukum alal baydha lailuha kanari taraktuha alal baydha lailiha kanahariha. Aku tinggalkan kalian itu dalam keadaan terang benderang sampai malamnya itu seperti siangnya. Saking apa? Saking begitu jelas al-haq hak, al-batil batil. Begitu mudahnya di zaman tersebut melihat yang namanya kebenaran. Begitu mudahnya di zaman tersebut orang itu melihat kebatilan. Batil betul-betul jelas itu kebatilan, hak betul-betul jelas itu adalah al-haq. Tetapi subhanallah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis fitnah kepada Hudzaifah, apakah setelah keburukan ada kebaikan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naam, ada kebaikan. Akan tetapi apa? Walakin fihi apa? Fihi ada awan, fihi hummah, ada awan yang menyelimutinya, gak terang benderang. Kebaikan ada, tetapi apa? Ada awan, gak terang benderang seperti zamannya Rasul. Dan itu dijelaskan di dalam hadis Hudzaifah yang panjang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu begitu pengennya untuk mendengar hadis fitnah dari Hudzaifah. Karena apa? Karena jebolnya pintu fitnah itu di zamannya siapa? Zamannya Umar. Makanya ketika ditanya, siapa di antara kalian mendengar hadis fitnah dari Rasulullah? Kemudian Hudzaifah mengatakan, saya ya Umar, gitu kan? Kemudian dikatakan oleh Hudzaifah bahwasanya sholatnya orang, puasanya orang, kemudian sodakohnya seseorang itu yukaffiruha, itu bisa menghapuskan dosa-dosa dari fitnah-fitnah yang menimpa seorang tersebut. Apa kata Umar? Bukan itu yang aku mau tanya. Tetapi fitnah yang menimpa umat secara menyeluruh, umat yang begitu luar biasa. Apa kata Hudzaifah? Tenang, kau gak akan dapatkan. Kenapa? Wong pintunya dijebol, ditanya dibuka atau dijebol, ya kan? Yukassar au yuftah. Ternyata apa? Yukassar. Dari situ Umar paham bahwasanya fitnah itu akan menimpa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh. Gitu loh, bukan dibuka, tapi dijebol. Akhirnya apa? Terjadi fitnah yang begitu luar biasa. Dan itulah awal-awal terjadi fitnah ketika di zaman para sahabat. Fitnah sudah luar biasa. Di zaman itu saja mereka para sahabat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, bagaimana mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Sampai apa? Sampai tinggal di kampung. Gitu. Sampai tinggal di mana? Tinggal di Badui. Nggak mau tinggal di kota Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah tinggal di samping kota Madinah, di luar kota Madinah. Kenapa? Karena fitnah yang begitu luar biasa. Fitnah Khawarij, fitnah Maktal Utsman, fitnahnya maktalnya ketika perang Siffin, belum lagi perang Jamal. Itu fitnah luar biasa. Gitu. Sehingga yang hak, yang batil sudah mulai ada samar-samar ketika itu. Bagaimana dengan zaman kita? Kalau kita nggak ditolong betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meniti jalan hak ini, subhanallah, begitu mudahnya hati ini condong terhadap yang namanya kesesatan. Begitu mudahnya hati ini untuk tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita main-main. Oleh karenanya hidayah ini mahal, ikhwan. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat apa? Yang sangat berharga. Karena kalau seandainya hidayah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu nggak bisa membedakan al-haq dan batil akhirnya. Akhirnya orang itu nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini yang harus betul-betul kita berusaha untuk kita berpegang teguh dengannya. Ketika apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khattolana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatton biyadihi. Dan Rasulullah mengatakan apa? Hadi sabilullah, ini jalannya Allah. Fattabi'uh, kita harus ikuti ini. Yang kita diperintahkan untuk apa? Abdu alaiha bin nawajid, kita disuruh untuk menggigit dengan gigi geraham kita. Yang kita disuruh untuk apa? Tamassak, untuk kita berpegang teguh dengan satu jalan ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Khottolana khututon, samping kanan kiri. Dan ini perjalanan luar biasa. Makanya banyak yang awe-awe, gitu. Di YouTube aja banyak yang awe-awe. Tahu awe-awe ya? Ngajak-ngajak, gitu. Kita kalau seandainya kita subhanallah ngelihat
Bagaimana sekarang ilmu bertebaran di YouTube yang kita nggak tahu ini adalah pembahasannya benar atau enggak. Begitu mudahnya kita mengikuti hal tersebut. Kadang membawa hujah yang seakan-akan itu adalah merupakan hujah yang sahihah. Makanya ini fitnahnya besar bagi orang awam. Makanya yang bingung siapa sekarang? Manusia, orang awamnya. Gitu. Antara ustadz ini dengan ustadz ini saling debat. Ya kan? Dua-duanya saling membawakan hujah. Dua-duanya saling membawakan dalil. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Dan itu kalau kita mengikutinya, ya sudah kita tambah gendeng. Gitu. Kita kalau mengikuti hal-hal yang seperti itu, ya kita tambah apa? Tambah bingung. Kenapa? Kita nggak punya dasar ilmu. Kita nggak punya pondasi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karenanya itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk cari guru yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita diperintahkan untuk mencari seorang guru yang dia mau mengajarkan apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal yang benar, maka kita tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran tersebut. Nggak usah sibuk-sibuk. Ngapain? Gitu loh. Meskipun kita memang harus tahu kebatilan, tapi apa? Tapi harus berproses. Harus berproses. Siapa kita untuk kita mengetahui kebatilan terlebih dahulu? Maka hendaknya seseorang berusaha untuk mengetahui apa? Kebaikan, kebenaran yang itu diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini dikasih taklik oleh Syekh Ali Hasan ketika beliau mengatakan wa man ta'ammala hadzal haditsa jayyidan yaro anna dzalikal khatta tawilun. Kalau kamu mau memperhatikan di dalam hadis ini dengan baik, engkau akan melihati bahwasanya apa? Bahwasanya garisnya itu panjang, ikhwan. Garisnya itu panjang. Wal khututu haulahu qasirah. Sedangkan garis di kanan kiri itu pendek-pendek. Paham nggak? Garisnya panjang, paham? Garis yang lurus panjang kan? Garis yang digaris oleh Rasulullah kanan kiri itu kan pendek-pendek. Ya enggak? Garis yang ke kanan dan ke kiri pendek-pendek. Lakin dzalika ala tawilihi huwa sabilullah wa siratuhul mustaqim. Akan tetapi bersama dengan panjangnya garis itu jalannya Allah. Itu adalah merupakan apa? Itu adalah merupakan jalannya Allah dan itu adalah merupakan jalan yang lurus. Amma ulai ala qasrim, adapun garis yang pendek-pendek itu meskipun ke kanan dan ke kiri itu meskipun pendek, fahiya laisu sabilullah, itu bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa innama subulun yad'u ilaiha syaitonun bitafawuti bainiha. Itu adalah merupakan apa? Jalannya seton. Yang senantiasa seton mengajak ke jalan tersebut. Makanya apa? Butuh sabar apa enggak? Butuh sabar. Kenapa? Panjang kok. Gitu loh. Makanya seton itu selalu ngajak kepada apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang instan-instan. Gitu loh. Sesaat. Gitu loh. Ada permasalahan ini, coba. Rame, tapi sesaat. Habis itu apa? Hilang lagi. Kenapa? Wong ini jalannya seton kok, pendek. Ada rame lagi, sesaat, hilang lagi. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang namanya buih, kata Allah Subhanahu wa taala, yadhhabu jufaa. Dia akan pergi begitu saja, udah. Betapa banyak kita lihat sesuatu yang viral-viral, terkhusus dalam urusan agama. Ya kan? Yang itu adalah merupakan tipu daya seton. Yang itu selalu menyibukkan kita dari hal-hal yang benar. Itu apa? Umurnya biro, umur jagung. Gitu. Umurnya seumur jagung. Karena nggak umur pakcoy, karena belum tahu umurnya berapa. Gitu. Belum tumbuh soalnya. Seumur apa? Seumur jagung. Beda dengan siratal mustaqim ini, dengan jalan yang lurus. Wa amma ma yanfa'un nas yamkuthu fil ard. Adapun yang dia itu bermanfaat, itu akan terus yamkuthu fil ard. Akan terus ada, tetap di atas muka bumi ini. Dan terus akan ada orang-orang yang mereka meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini, dan butuh perjuangan. Butuh apa? Butuh sabar. Butuh yang namanya apa? Perjalanan yang panjang. Dan ini yang disampaikan oleh beliau siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ketika beliau menjelaskan tentang apa? Tentang perjalanan ini. Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Sedangkan kalau seseorang itu mau mengikuti jalan yang tadi yang banyak itu, ikhwan, yang ke kanan yang ke kiri, apa dampaknya? Kita akan tafarruq. Kita itu akan apa? Kita itu akan pecah belah. Karena apa? Karena kita nggak punya tujuan. Gitu loh. Itu yang menjadikan tafarruq. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berbeda dengan orang yang mereka jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu. Apa tujuannya? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala selamat. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa? Dengan membawa ilmu dan amal. Dan itu yang mulai kemarin kita ajarkan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kita itu berjuang untuk menjadi orang yang rasyid. Kita berjuang untuk menjadi orang yang apa? Mahdi. Orang yang senantiasa dibimbing dan menjadi orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Dengan apa? Dengan al-ilmu wal-amal. Kita itu beragama, cari apa? Cari selamat. Makanya itu juga yang dinasihatkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan apa? An-nasu thalathah. Manusia itu 3 kelompok. Alimun rabbani, muta'allimun, ala sabilin najah. Orang yang menuntut ilmu, yang dicari selamat. Menuntut ilmu itu carinya selamat, jangan cari viral. Menuntut ilmu itu carinya keselamatan, bukan mencari yang lain, gitu. Tapi seorang menuntut ilmu itu bagaimana dia berusaha untuk menuntut ilmu, dia dapatkan ilmu dan dia amalkan ilmunya tersebut. Ini baru apa? Ini siroti mustaqiman fattabi'u, cari selamat tujuannya satu, cari ridhonya Allah, cari selamat, pengen masuk surga, selamat dari neraka. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Gak gur gaya apa? Anak menuntut ilmu supaya apa? Viral, anak debat tak sana, anak tak debat sini, anak kayak apa? Buat apa? Tidak ada faedahnya. Seorang penuntut ilmu kok cuma hanya sekedar ilmunya dibuat bangga-banggaan dan lain sebagainya. Tapi kita menuntut ilmu untuk apa? Nata'allam lina'mal. Kita itu menuntut ilmu supaya apa? Supaya kita bisa beramal. Itu tujuannya. Baru di situ kita apa? Baru di situ kita akan meniti jalan satu itu dan akhirnya apa? Kita nggak banyak tafarruq. Kita nggak banyak apa? Kita nggak akan banyak perpecahan. Coba kalau sekarang ikhwan di dalam satu yayasan saja tafarruqnya begitu banyak luar biasa. Kenapa? Yang satu tujuannya ono sing ilmu, yang betul yang satu tujuannya ono dunia, yang satu pengen tujuan ono jabatan, yang satu tujuannya untuk punya nama dan lain sebagainya. Tujuan yang berbeda-beda itu yang akan menjadikan tafarruq. Tapi kalau satu tujuannya cari selamat, tujuannya cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keselamatan bagi orang tersebut. Kemudian waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Al-Ghaniyah. Wah, ini kita belajar Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, ammal firqatun najiyah. Adapun firqatun najiyah, fahiya ahlu sunnati wal jamaah. Maka firqatun najiyah itu adalah merupakan siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Wa ahlu sunnati la ismalahum illa ismun wahidun wa huwa ashabul hadis. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka nggak punya nama bagi mereka karena bukan kelompok. Mereka juga nggak ada ketuanya. Ketuanya siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ahlu sunnah wal jamaah nggak punya apa? Nggak punya kelompok. Maka tidak ada nama bagi mereka kecuali nama satu, yaitu siapa? Ashabul hadis. Orang-orang yang mereka mau mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ahlussunnah wal jamaah. Orang yang mereka sibuk menuntut ilmu. Makanya ahlussunnah kalau ditanya siapa mereka? Ya ashabul hadis, penuntut ilmu. Itu adalah siapa? Ahlussunnah wal jamaah. Gitu loh. Ahlussunnah wal jamaah nggak sibuk macam-macam. Ahlussunnah wal jamaah sibuknya itu apa? Menuntut ilmu. Ini yang dikatakan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kata beliau, ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa kita berpegang teguh semuanya dengan Al-Qur'an. Wa alla nakuna minal musyrikin al-mutafarriqina fi dinihim syia'an wa ahzaban. Dan kita agar kita tidak menjadi seperti orang-orang musyrik yang mereka berpecah belah di dalam agama mereka, syia'an dengan berkelompok-kelompok, wa ahzaban dengan berhizb-hizb, ya kan? Dengan berkelompok-kelompok dan berhizb-hizb. Hizb ini juga sama artinya kelompok. Ya kan? Wa yukhbiruna ar-rasulu al-karim.
Rasulullah juga mengabarkan kepada kita annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran. Yahudi dan Nasara itu juga mereka berpecah belah banyak. Wa annal muslimina sayaftarikuna aktsara minhum. Sedangkan kaum muslimin ternyata pecahnya lebih banyak dari mereka. Wa anna hadzal firqa satakuna urdatun lidukhulin nar lin hirafiha, dan firaq ini akan mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka karena apa? Karena mereka berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'daha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha, dan setelahnya dari kitabnya Allah dan sunnah nabinya. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannah. Satu firqah yang selamat dari kelompok-kelompok tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al jama'atu al mutamassikatu bil kitabi was sunnati shahihah. Itu adalah merupakan jamaah yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah yang benar. Wa amila ashabar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa? Apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amali ashabir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan, Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah wa waffaqa al-muslimina li ayyakunu minha. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antara firqatun najiyah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk menjadi apa? Al-firqatun najiyah. Kalimat ini ditaklik oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang firqatun najiyah. Apa kata beliau? Hadhil firqah laisat alamatuha faqat annaha tantami ilal amali bil kitabi wa sunnah. Ahlussunnah wal jamaah al-firqatun najiyah ta'ifatu al-mansurah. Alamatnya bukan hanya sekedar cuma ngaku balik terhadap Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Karena kata beliau, walidzalika kullul jama'atil islamiyah wa kullul firaqil islamiyah tashtariku ala kalimatin wahidatin. Ala wahya al-intima ilal kitabi wa sunnah. Karena semuanya bisa ngaku Ana mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semuanya itu akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang ini ngaku Al-Quran Sunnah, yang itu mengikuti Al-Quran Sunnah, yang ini ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Kita sendiri bingung, gitu kan akhirnya. Kok KB mengikuti apa? Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, ammal ladzi na'asyarna ilaihim, adapun yang kita maksud dari Ahlussunnah wal Jamaah, fahaula'i yakhtalifuna an kulli tawaif al-islamiyatil ukhra. Mereka itu berbeda dari kelompok-kelompok Islam yang lain. Apa bedanya? Bi annahum yantamuna ila syai'in akhar. Beliau bukan hanya sekedar Alkitab dan Sunnah, tapi apa? Mereka menyandarkan kepada sesuatu yang lain. Hadza syai'ul akhar al-ismatu minal khuruji anil kitabi was sunnati bi ismi tamassuki bil kitabi was sunnah. Sesuatu yang lain ini itu penjagaan dari keluar dari Alkitab dan Sunnah dengan memegang teguh dari Alkitab dan Sunnah tersebut. Yaitu apa? Yang lain ini, wa huwa tamassuku bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan apa? Dengan kita berpegang dengan apa yang para sahabat itu berpegang teguh dengannya. Maksudnya apa? Ala fahmi salafil ummah. Dengan pemahaman apa? Dengan pemahaman para salafus soleh. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan orang-orang muhajir, dari kalangan orang-orang ansor, walladzina tabauhum min atsbaihim wa atbaihim, dari kalangan orang-orang yang mengikuti tabi'ut tabi'in, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang dimana mereka apa? Wahum al-qurunul masyhud lahum bil khairiyah fil hadis sahih. Yang mereka disaksikan bahwasanya mereka itu apa? Sebaik-baik masa. Khairu ummati qarni tsummal ladzina yalaunahum tsummal ladzina yalaunahum. Sebaik-baik umatku itu apa? Sezaman denganku, para sahabat. Kemudian setelahnya. Walaysa hadzal amru min wujubil iktida'i biha ula'is salafis salih bil amril mubtadi'. Dan perkara ini bukanlah dari wajibnya mengikuti mereka para salafus soleh dengan perkara apa? Perkara yang bid'ah. Bal huwal amrul wajib alladhi ja'at ilaihi bal at-tasrihu bihi fi mithli
qaulihi tabaraka wa ta'ala wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan tetapi kita mengikuti para salafus saleh, ikhwan, yaitu di dalam perkara-perkara yang itu adalah merupakan apa? Perkara-perkara yang bukan perkara bid'ah. Bahkan kita mengikuti perkara yang wajib yang telah datang secara sharih untuk mengikuti mereka. Seperti yang Allah katakan apa? Wa may yushakikir rasul, orang-orang yang menentang Rasul, bermaksiat kepada Rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang penjelasan kepada mereka, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah merupakan apa? Tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Kata beliau, wala syakka anna haula'il mu'minina alladhina haddarallahu an-nasa minal muslimin an yukhalifu sabilal mu'minin. La syakka anna haula'i annama humul ladzi dzakaru fil ayati sabiqah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang dimaksud dengan al-mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, kata beliau, itu apa? Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya apa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Mereka adalah orang-orang muhajir, orang-orang ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu taala anhum. Kata beliau Syekh Albani rahimahullahu taala, dzalika huwal mi'yar. Inilah mi'yarnya, ikhwan. Ini adalah merupakan mi'yarnya. Ini adalah merupakan timbangannya. Semua boleh mengaku terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Tapi apa? Dengan pemahaman siapa kita mau memahami Al-Qur'an dan sunnah? Dengan pemahaman siapa kita mau memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Alladzi yufarriqu bainal muslimi alladzi yantami bilisanihi ilal kitabi was sunnah hinama la yarju ilal ismati min mukhalafatil kitabi was sunnah. Ini, kata beliau, adalah timbangan yang membedakan antara kaum muslimin yang menyandarkan dengan lisannya bahwasanya mereka berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, ketika mereka tidak kembali kepada penjagaan dari menyelisih Alkitab dan Sunnah tersebut. Ala wa huwa tamassuku bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana itu adalah merupakan kembali kepada pemahaman para salafus soleh. Maka inilah yang harus betul-betul kita pahami. Dan subhanallah, para salafus saleh, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita banyak mendapatkan kaul-kaul dari para salaf. Ini perkataan para salaf, ini perkataan para salaf. Ketika perkataan para salaf itu selalu kita bentur-benturkan satu dengan yang lainnya, maka apa? Maka subhanallah, ruwet permasalahan ini. Coba kita lihat perdebatan-perdebatan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Mereka semua membawa hujah. Baik itu hujahnya dari Al-Quran, baik itu hujahnya dari Sunnah, ataupun hujahnya dari mana? Dari para salafus saleh. Sampai-sampai mereka mengatakan kalian ini para salafi, ngakunya mengikuti para salaf. Tapi apa? Tapi ketika saya datangkan perkataan para salaf, maka apa? Kamu justru malah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sampai ada perkataan yang muncul seperti itu. Itulah ikhwan. Yang harus kita fahami bahwasanya kita kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Kalau kita memahami dengan pemahaman para salafus soleh di dalam perkara-perkara yang di situ adalah merupakan perkara-perkara yang inti, para salafus soleh nggak pernah ada yang ikhtilaf, nggak pernah ada yang khilaf di dalam permasalahan-permasalahan yang pokok. Para ulama itu khilaf di dalam permasalahan yang paling banyak, permasalahan amaliyah, permasalahan furu'. Permasalahan-permasalahan yang itu adalah merupakan cabang dari permasalahan inti, gitu. Yang di situ kita berusaha untuk apa? Untuk mencari selamat. Ketika di antara para ulama itu ada perbedaan pendapat. Kenapa? Tidak ada, ikhwan, pendapat di dunia ini kecuali apa? Di situ ada ulama yang membolehkan. Coba, bahkan musik saja ada yang membolehkan. Ibnu Hazm membolehkan musik. Bahkan apa? Sekelas onani itu apa? Ada yang membolehkan dari ulama.
Seorang ulama saja membolehkan apa? Membolehkan onani. Makanya sampai ada sebuah perkataan, man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Orang-orang yang mereka mengikuti yang enak-enak dari pendapatnya para ulama, dia akan menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang zindik. Kita itu membaca pendapatnya para ulama, kita membaca pendapatnya para salafus soleh. Tujuannya untuk apa? Untuk kita cari selamat. Untuk kita mencari selamat. Kalau di sana ada sesuatu yang disepakati oleh para ulama, kenapa kok kita sibuk dengan urusan yang khilaf? Gitu. Kenapa kok kita sibuk dengan urusan yang khilaf? Seperti yang sekarang lagi rame. Apa yang lagi rame, kawan? Apa? Nggak tahu. Oh, baguslah, alhamdulillah. Senang saya kalau murid saya itu nggak tahu hal-hal yang seperti itu. Yang khilaf yang sekarang yang lagi terjadi yaitu apa? Masalah apa? Masalah tabarruk. Masalah tabarruk itu menjadi khilaf yang sangat panjang, ya kan? Menjadi khilaf yang berkelanjutan. Kalau di sana ada yang disepakati apa? Yang disepakati tabarruk yang dibolehkan itu tabarruk kepada orang yang masih hidup. Tabarruk dengan amal soleh, ya kan? Ya kan? Itu tabarruk yang apa? Yang dibolehkan dan ulama sepakat. Kenapa kok kita justru malah sibuk dengan perkara-perkara yang di situ masih khilaf, yang para ulama juga apa? Yang para ulama di situ masih ada yang mengharamkan. Kenapa kan kita gak tinggalkan khilaf? Saya mau cari selamat, yang khilaf saya tinggalkan. Jelas-jelas sudah ada yang apa? Jelas-jelas ada yang disyariatkan. Tabarruk yang dibolehkan. Justru malah apa? Justru malah kita cari yang khilaf. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wili. Orang kalau di dalam hatinya itu ada penyakit, kata Allah, fi qulubihim zayg, ada keinginan untuk condong, maka apa? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'. Dia cari-cari sesuatu yang tasyabuh. Cari-cari permasalahan-permasalahan yang itu justru malah permasalahan apa? Permasalahan khilaf. Gitu loh. Permasalahan yang masih bisa dibawa ke sini dan ke sini, gitu loh. Kenapa kok kita masih cari permasalahan yang dibawa ke sini dan ke situ? Kalau kita betul-betul mau mencari kebenaran, seperti yang Allah katakan, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah mengatakan apa? Warrasikhuna fil ilmi. Orang yang rusuh di dalam ilmu, yang kuat di dalam perjalanan ilmunya. Apa mereka katakan? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Bentar, lihat ayatnya biar pas. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kita beriman semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak mau mengambil pelajaran kecuali siapa? Ya mereka, orang-orang yang punya akal. Maka ini ikhwan, kalau di sana ada yang muhkam, kenapa kok kita harus lari ke mutasyabih? Gitu. Meskipun perkataan para ulama banyak benturan, namanya manusia kok. Imam Syafi'i aja ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ya. Bahkan di dalam satu permasalahan, Imam Syafi'i terkadang membolehkan, besoknya nggak membolehkan. Nah itu manusia. Gitu. Begitu pula para ulama yang lain. Gitu. Para ulama yang lain kadang sekarang membatalkan, besok nggak membatalkan. Dan itu banyak sekali khilaf di dalam satu dirinya sendiri saja. Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada yang perkataan dulu mansuh dengan perkataan yang baru. Ketika apa? Ketika memahami Alkitab dan Sunnah ini, kita kembalikan kepada para salafus soleh, yang dimana para salafus soleh berusaha untuk mencari jalan yang paling selamat. Bukan apa? Bukan kita justru malah mengikuti pendapatnya para ulama. Kita cari aja pendapatnya ulama yang membolehkan kita, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau kita sesuai dengan hawa nafsu kita, ya ada ulama yang akan mengatakan perkataan tersebut. Akan tetapi kita ini mau cari selamat di dalam beragama. Makanya kata beliau, falidzalika fala yajuzu lil muslim bismil kitabi wa sunnah ayyat tabi'a ara. Oleh karenanya enggak boleh bagi seorang muslim yang mengaku mengikuti Alkitab dan Sunnah untuk mengikuti apa? Pendapat au aqwal tukhalifu ma kana alaihi salafun saleh, atau perkataan-perkataan yang menyelisih para salafus saleh. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala punya perkataan apa? Al ilmu qala Allah qala rasuluh. Qala sahabatu laisa bitamwiyah. Mal ilmu nasubuka lil khilafati safahah bainar rasuli wa baina ra'yin faqih. Ilmu itu apa? Perkataan Allah, perkataan Rasul.
Ilmu itu perkataan sahabat. Gitu loh. Mal ilmu, bukanlah ilmu nasobaka lil khilafati safahah, yang menjadikan kamu itu punya kedudukan. Bukan ilmu juga yang apa? Ketika engkau apa? Ketika engkau bandingkan perkataan Rasul dengan apa? Ra'yu al-faqih, yaitu dengan pendapatnya seorang faqih. Itu bukan ilmu. Tetapi ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Itu yang disebut dengan ilmu. Maka inilah yang harus betul-betul kita perjuangkan di dalam perjalanan hidayah. Kemudian Syekh Ali Hasan juga beliau memberikan ta'liq, lidza ja'ahu al-Imamu Ahmad rajulun qailan lahu ahyaqallahu ya Aba Abdullah alal Islam. Ada seorang datang kepada Imam Ahmad mengatakan, semoga Allah hidupkan engkau wahai Aba Abdullah di atas Islam. Apa kata Imam Ahmad? Wa alas sunnah, di atas sunnah. Wa kana rahimahullahu yukthiru min du'aihi Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Beliau banyak berdoa untuk apa? Untuk diwafatkan di atas Islam dan di atas apa? Di atas sunnah. Dan ini yang harus banyak kita contoh dari perjalanan para ulama. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan masalah al-firqatun najiyah atau ifatu al-mansurah, yang dimana mereka adalah orang-orang yang ciri-cirinya sudah disebutkan dari banyak-banyak dalil tadi. Dalil Al-Quran, ya kan? Dalil dari sunnah begitu banyak tentang al-firqatun najiyah atau ifatu al-mansurah ini, yang kalau seandainya kita mau menjadi atau ifatu al-mansurah, ya kita harus bersikap seperti apa? Sikapnya mereka. Kita harus punya ciri-ciri seperti ciri-ciri mereka. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang manhaj al-firqatun najiyah. Bagaimana sih manhajnya, perjalanan agama mereka di dalam beragama supaya mereka menjadi orang-orang yang selamat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.